Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Bahan omongan karyawan. Rere sedikit gelagepan, menelan ludahnya seret. Kalau kalian nanya gue punya masalah apa sama Mia, gue sendiri nggak tahu. Karena gue ngerasa gue nggak pernah ada urusan apapun sama dia kecuali urusan kantor. Jawab Rere berusaha bersikap tenang. Pasti soal Pak Dev lah, kita semua kan tahu si Mia naksir mampus Pak Presdir kita, Tata menyela. Nah, sekarang gue tanya lu punya hubungan apa sama Pak Dev, kok lu kayak tiap pulang kantor selalu nungguin dia? Petik 2. Rere mulai terlihat panik, suhu di tubuhnya mulai memanas, lidahnya tiba-tiba keluh, jantungnya memompa lebih cepat, nafasnya terasa kasar beradu di kerongkongannya. Ini mirip kayak anak kegep mamaknya lagi ngambil uang koin bekas kerokan mau dibuat jajan telur gulung, takut-takut pengen mewek. Lebih tepatnya sih bukan nungguin Pak Presdir, tapi Rere emang lagi ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Rere kan baru jadi ketua tim lapangan, jadi dia dituntut mikirin ide baru, apalagi penjualan dan omset kantor kita kan lagi kurang stabil. Candi menyela, menyelamatkan sahabatnya yang sedang buntu arah. Candi bak peri cantik yang menolong Rere saat dikejar penjahat, Rere tersenyum lega. Iya, gue lagi nyari ide buat ngembangin dan nyari cara baru buat inovasi. Makanya gue lebih milih pulang agak maleman. Soalnya gue kalau nyari ide harus di tempat sepi dan sekalian sambil mempelajari penyebab dan evaluasinya, jawab Rere mantap. Jawaban Rere sedikit memblokir perasaan menyelidik dan curiga teman-temannya. Nah, kalau soal Pak Presdir yang selalu nolongin gue, mungkin kebetulan aja karena dia masih di kantor. Tapi selebihnya kalau kalian mau tahu ya langsung aja nanya orangnya. Tata terdiam, seolah omongannya yang tadi menyala-nyala mati seketika, namun wajahnya masih berekspresi menyelidik. Oh ya, Tata ini kan lumayan deket sama Mia. Mungkin sebenarnya dia lagi ngorek-orek informasi. Atau dia ini asistennya Pak Satpam tukang nyari info buat bahan gibah. Ah, Pak Satpam kok jadi lambe turah ya sekarang, bener-bener ngeselin. Ya udahlah apapun masalah yang melatarinya, gue sih bersyukur lu masih baik-baik aja Re, gak kebayangkan kalau lu sampai celaka. Ajeng kembali menimpali, memperlihatkan ekspresi kepeduliannya. Selain Candi, yang menampakkan care sama Rere dengan tulus hanya Ajeng. Iya makasih Jeng, lu udah perhatian sama gue, balas Rere terharu. Lagian si Mia juga udah diamankan di kantor polisi. Wow, kemarin doi membabi buta hampir aja si Nona Kiyu cantik jadi sasaran dia. Anton kembali bercerita, sepertinya bahan cerita hari ini masih banyak stok. Gue sampai khawatir banget, takut kulit putih mulus Nona Kiyu tergores pisau yang dibawa Mia. Gak kebayangkan kalau kulit mulusnya sampai luka, lanjutnya. Mungkin Anton ini salah satu pengagum berat si Kiyu Loleng, soalnya dari cara dia bercerita terlihat dia sangat memuji dan mengagumi Kiyu.
Yang hebat itu Pak Reza dong, dia bisa dengan cepat mengenali Mia sebagai pelaku hanya dengan melihat sekilas sosok Kue yang berlari ke arah saklar sebelum lampu mati. Otaknya terlalu jenius buat gue makin kagum. Ayu tersenyum berbinar, kedua tangannya menyangga pipi cubinya. Sambil membayangkan wajah manis Reza sedang tersenyum padanya, ini pengagum Reza pasti. Tahu nggak sih kalian gimana gagahnya Pak Reza pas ngejar Mia dan begitu tegasnya, tuh kan dia makin memuji Reza. Panggilannya Pak Ejayu, itu panggilan sayang untuknya, sela Rere. Ah Pak Eja, sweet boy, Ayu meradang. Mungkin dia sedang menikmati lamunannya bersama Reza, hayalan yang indah. Tapi bukan jorok kayaknya, kalau sampai sempet-sempetnya ngelamun jorok yah kebangetan aja tuh si Ayu. Kenapa jadi saling muji gacoan masing-masing sih? Kita kan lagi menjenguk Rere yang baru sembuh, keluh Ajeng. Lah si Rerenya aja udah sembuh udah balik kantor lagi, sahut Anton cepat. Sekali lagi gue tanya Re, lu serius nggak ada hubungan apapun sama Pak Presdir? Tata masih belum puas menyelidiki Rere. Tatapan matanya masih tajam menilik. Rere tersenyum lebar, sedikit menyembunyikan rasa jengkelnya, melihat Tata terlalu kepo dengan urusan pribadinya. Bener-bener mirip Mia bocah ini. Rere dipanggil Pak Dev ke ruangannya. Grecia membuyarkan ketegangan di kerumunan itu. Ada hal apa lu dipanggil Pak Bos, bisik Candi. Mau dihukum, entar deh gue ceritain ke lu, pokoknya dia lagi nyebelin abis. Balas Rere berbisik juga. Ah iya bu, ya udah gue dipanggil Pak Presdir nih, gue tinggal dulu ya, pamit Rere sambil mengikuti Grecia. Meninggalkan tatapan penasaran dari mereka, karena mereka masih menunggu jawaban Rere atas pertanyaan Tata tadi. Rere-nya kan udah pergi tuh, mendingan bubar deh, ketimbang kita nanti kena omel karena kebanyakan ngegrombol. Ujar Candi sambil menunjuk sisi Shivi, membuat semua tersadar dan menilik ke pojok atas sebelah kanan. Masih selamat dia, tapi lain kali gue bakal mojokin dia lagi, gumam Tata yang didengar Candi. Saran gue nggak usah terlalu kepo urusan hidup orang, selagi nggak ngerugiin lu, mendingan nggak usah ribet deh, sahut Candi Judes. Tata langsung menatap Candi dengan wajah mematut jengkel, lalu pergi dengan kesal. Semua bubar, kembali ke tempat kerja masing-masing, kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing, setelah menyadari bahwa segala aktivitas mereka dipantau lewat sisi Shivi. Oh ya, Gus, satu lagi gue jelasin biar kita ini lebih cerdas berpikir. Kalian lihat kan di semua sudut kantor hampir ada sisi Shivi. Jadi kalau Pak Dev bisa tahu dan cepat nolongin Rere saat ada masalah itu hal yang sangat lumrah, karena dia bisa langsung tahu kondisi yang terjadi. Ucap Candi sebelum semua kembali ke tempat masing-masing. Jadi gue harap jangan ada gosip yang gak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apalagi mengintimidasi dengan pertanyaan yang terlalu kepo. Candi membuang pandangan ke arah Tata.
Itu sangat gak terpelajar, lanjutnya menutup ucapannya. Semua mengangguk mengerti, masuk akal juga apa yang diucapkan Candi. Bisa jadi waktu Rere ketakutan dalam gelap ataupun saat dia dicelakai Mia. Pak Dev langsung dihubungi pihak keamanan kantor karena melihat dari rekaman CCTV. Tata pun hanya melengos, kembali melangkah ke tempat kerjanya. Hampir aja Lure terpojok. Ngapain lagi sih itu si bos jutek manggil gue, awas aja kalau ngerjain gue lagi. Gue bales, gumam Rere sambil berjalan di belakang Gracia. Duh, masuk nggak ya, ngeliat muka dia mumet. Tapi kalau nggak masuk tambah diomelin nggak jelas. Duh, Rere mondar-mandir di depan pintu, ragu untuk masuk. Buruan masuk Re, lu udah ditunggu, perintah Gracia. Iya bu, aku masuk. Misi Pak Presdir manggil saya, Rere berujar, berdiri mematut di depan pintu. Dev tengah berdiri di depan jendela kacanya, menatap hamparan luas gedung-gedung kota yang terlihat terserak begitu saja. Siapa nyuruh kamu berdiri di situ? Ketus Devon dengan nada berat. Rere menghela nafas panjang, berusaha sabar dan tenang. Pelan ia berjalan mendekati Devon. Duduk, perintah Devon datar. Rere masih diam melongo. Hukumanmu hari ini adalah seharian temani aku kerja. Kamu cukup duduk diam dan melayani apapun yang kusuruh. Loh, tapi kan kerjaanku banyak. Di sini yang bosnya siapa? Devon mendekat ke arah Rere, meski langkahnya lambat namun pasti. Devon sengaja mendekatkan wajahnya tepat di wajah Rere hanya berjarak kurang dari 1 jengkal. Bahkan Rere bisa merasakan hembusan hangat nafas Devon. Iya aku duduk nungguin kamu. Rere menghindar langsung berlari ke sofa, takut terjadi sesuatu yang menegangkan. Devon tersenyum miring, dan kembali bersikap cool. Jangan berisik, jangan juga tidur ngorok karena akan menggangguku. Iya, Devon kembali ke kursi kebesarannya. Kembali berkutat pada berkas yang sedang ia pelajari. Entahlah apa maksud manusia satu ini. Gue kan masih banyak kerjaan. Ini itu hari pertama gue masuk kerja lagi. Malah disuruh duduk kayak orang bego ngeliatin dia kerja. Untung aja dia bosnya, kalau bukan udah gue ulek-ulek tuh muka juteknya. Gerutu batin Rere sebel. Tidak usah menggerutu di dalam hati, tegur Devon datar. Dari mana manusia ini tahu kalau gue lagi ngomongin dia? Wah, jangan-jangan doi punya kemampuan baca telepati. Bicara yang aneh-aneh lagi, aku hukum ganda kamu. Iya, aku mau tidur, sahut Rere sebel. Lalu beringsut memposisikan badan, tiduran di sofa. Rere masih duduk cuek di sofa, kadang juga baring, kadang duduk bersila, kadang juga bernyanyian lirih. Mungkin dia mulai jenuh. Devon masih berkutat dengan pekerjaannya, hanya sesekali melirik Rere dengan tingkah kekonyolannya. Entah apa maksud Devon menyuruh Rere menungguinya seperti ini. Mungkin saja dia ingin ditemani Rere selama bekerja. Beberapa staf dan karyawan lain yang masuk ke ruangan Devon dan melihat Rere langsung mengerutkan jidat bingung.
sedikit menaruh curiga pada keduanya. Rere jadi semakin bosan. "Permisi Pak, ini laporan yang Bapak minta." Tata masuk ruangan Dev sambil membawa map berisi berkas laporan. Matanya langsung tertuju pada Rere yang tengah tiduran di sofa dengan malas. Mata Tata membulat lebar. "Ngapain lu tiduran di sini?" tanya Tata judes. "Saya yang nyuruh. Dia lagi dihukum," jawab Devon tanpa menoleh. Dia tetap fokus membaca berkas yang disodorkan Tata. Tata langsung terdiam. Rere cuek membiarkan Tata menatapnya tak suka. "Dihukum apa sih kampungan ini? Beraninya dia seintens ini sama Pak Dev." Gue jadi makin curiga. Jangan-jangan dia rela jual diri sama Pak Dev. Dasar murahan, gumam batin Tata. "Tata, tugasmu sudah selesai, silahkan kembali ke ruang kerjamu." Dev mengusir halus Tata, memblokir tatapan tak suka Tata pada Rere. "Oh iya Pak, makasih." Tata bergegas keluar. Sebelum keluar sekali lagi dia menilik ke Rere yang kini telah merubah posisi duduk bersandar di sofa. "Bos, sebenarnya aku disuruh ngapain sih? Dari tadi dianggurin gak jelas. Lihat tuh, jadi bahan omongan karyawan lain yang pada ngeliat aku di sini," gerutu Rere malas. "Diam, kamu tak ada hak untuk bicara," sahut Devon dingin tanpa menoleh ke arah Rere sedikit pun. Rere merengut kesal. Jawaban yang Devon berikan sama sekali bukan jawaban yang Rere mau. Dia sama sekali tak tahu jika di luaran sana sudah banyak orang yang menggosip membicarakan mereka, bahkan mungkin menganggap Rere tengah mencari perhatian Devon. "Aku lapar," Rere kembali berucap. "Belum waktunya makan siang. Diamlah di situ, makan seadanya di meja," sahut Devon. "Di meja adanya vas bunga, dipikir aku ini kuda lumping. Kuda lumping aja nggak makan vas bunga, dia makan kaca juga makan rumput. Aduhai, ngeri sekali," cicit Rere sambil menirukan nada lagu. Devon menatap Rere lekat, lalu berjalan mendekati Rere, membuat Rere terkesiap kaget dan menciut. Devon memencet remote yang Rere tahu itu adalah remote pengontrol ruangan, seperti untuk mengunci pintu dan jendela. Devon duduk di samping Rere, langsung meraih pinggang Rere ke dalam dekapannya. Rere makin panik, jantungnya bertalu tak karuan, lidahnya keluh. "Sedari tadi kau itu menggodaku," bisik Devon tepat di depan wajah Rere. Hembusan nafas hangat Devon meremangkan bulu halus di pipinya. Meng, menggodamu?" tanya Rere takut. "Apa kau tak tahu dengan kau tiduran di sini, berjoget tak jelas telah menggodaku, membuatku tak fokus kerja." Rere meringis kecut, mengingat tingkahnya, karena saking gabutnya Rere main TikTok, berbekal memakai headset di telinga supaya tak mengganggu Devon. Rere berjoget menirukan gaya yang lagi hits, membuat tubuh Rere meliuk-liuk mengikuti gerakan. Dan itu sebenarnya mengusik kelelakian Devon yang sengaja menatapnya. "Abisnya aku boring," jawab Rere pelan. "Karena kau sudah menggangguku maka kau harus dihukum." "Hukum apa lagi? Push up, squat jam, atau meroda?" Rere tak lagi melanjutkan ucapannya. Devon sudah lebih dulu membekap bibir Rere dengan ciuman panas.
Seolah Devon menuntut dalam ciumannya, membuat Rere kehabisan nafas dan tubuhnya kaku menegang. Devon melumat abis bibir mungil Rere, memainkan lidahnya mengabsen setiap inci penghuni mulut Rere. Dalam ciuman yang Devon berikan, Rere merasakan desiran yang hebat, membuatnya seakan merespon dan menikmati. Ada gejolak yang tak dimengertinya, namun Rere sangat kaku jika harus membalas ciuman Devon. Rere hanya memejamkan matanya, melihat Rere yang lebih rileks. Devon mempererat pelukannya, dan masih terus menautkan bibirnya, lama hingga turun mengabsen tiap inci leher jenjang Rere. Mengecupnya pelan, membuat Rere menggelinjang tak karuan. Ini pertama kalinya Rere merasa amat kegelian. Suhu tubuhnya memanas, semakin Devon mengecupnya semakin membuat Rere menggelinjang. Dalam suasana yang tak menentu, Devon tersenyum. Dia tahu Rere baru pertama kali ini melakukan hal ini. Dia begitu kaku dan polos. Suara ketukan pintu membuat mereka menghentikan aktivitasnya, membuat Rere tersadar dari gelepar gejolak yang membuatnya melayang-layang. Devon menatap wajah Rere yang merah merona. Ingat, jangan lagi membuatku tergoda dengan tingkah konyolmu, kurasa hukuman ini cukup, bisik Devon. Rere langsung tertunduk malu, menyadari dia malah menikmati tiap sentuhan yang Devon berikan. Entah kenapa tubuhnya seolah merespon, menyambut dengan hangat ciuman yang Devon berikan. Rapikan bibirmu, lipstikmu belepotan. Kamu juga itu di bibirmu banyak sisa lipstikku, Rere nyengenyes. Dev, buka pintu, terdengar suara Reza berteriak kesal dari luar. Rere dan Devon langsung membersihkan lipstik di bibir masing-masing dengan tisu. Devon memencet remote membuka kunci. Ngapain sih pakai pintu dikunci segala? Reza menghentikan ucapannya melihat Devon yang berdiri dengan cool sambil menyilang dada dan melihat Rere duduk diam menunduk. Aisyah, gue ganggu momen nih, keluhnya lemah. Rere langsung menatapnya tajam. Aku sedang menghukumnya karena dia banyak bikin salah hari ini. Ada apa kau kesini? Balas Devon cuek, seakan tak peduli dengan tatapan Reza yang menyelidik. Ah, nggak apa-apa, mau ngomongin soal klien yang kemarin. Oke, duduk. Reza duduk di depan Devon, sambil menoleh ke belakang menatap Rere yang duduk di sofa. Entah kenapa Devon kurang nyaman saat melihat Reza menatap lekat Rere, rasanya dia ingin marah. Rey, ambilkan kita minum, titahnya sengaja mengalihkan tatapan Reza. Rere langsung beranjak keluar ruangan. Lalu abis ngapain dia? Tanya Reza dengan menyelidik, mencari celah Devon. Gue mau ngapain dia, terserah dong, dia istri sah gue, balas Devon ketus. Iya sih, gue ganggu momen kalian nih, lu juga sih ngapain ngelakuinnya di kantor. Lu
aja yang masuk seenak jidat, balas Devon ketus. Rere masih mendengar obrolan Devon dengan Reza, dia sengaja menguping dari balik pintu. Iya deh, sorry gitu aja Sensi, jadi makin yakin kalau ada sesuatu yang terjeda dan tertahan. Reza masih meledek Devon, membuat Devon mendelik kesal, yang langsung dibalas dengan ketawa nyaring dari Reza. Mendengar semua obrolan mereka membuat Rere bernafas lega. Ternyata Devon tidak menceritakan apa yang baru saja terjadi di antara mereka. Rere bergegas ke dapur. Halo Mas Iwan, bengong aja di pojokan. Sapa Rere ramah pada salah satu OB cowok yang kebetulan lagi duduk melamun di sudut dapur. Lu Re, wah udah masuk kantor aja, udah sembuh lu, balas Iwan akrab. Rere memang tipe anak yang friendly dan ramah. Udah alhamdulillah, kayaknya berkat doa Mas Iwan juga deh. Ah bisa aja lu, kalau nggak ada lu di kantor nggak rame soalnya. Ci, kangen nih ya. Lu ngapain ke dapur? Disuruh Pak Reza buatin minum buat Doi sama Pak Presdir. Rere sengaja tidak mengatakan kalau Dev yang menyuruhnya, karena ia tahu itu akan jadi gosip bersambung. Sini gue aja yang buatin. Udah kagak usah, lagian gue yang disuruh kok, lu lanjutin aja ngelamunnya. Diij ngeledek, siapa juga yang ngelamun orang gue lagi istirahat abis beberes ruangan rombongan Mia. Kenapa siang-siang beberes di sana? Tanya Rere heran, lebih tepatnya menyelidik. Itu, rombongan di ruangan itu dipindah ke ruangan lain. Ruang itu mau dikosongin, mau ditaruh sofa katanya. Oh, Rere manggut-manggut. Lu masih dendam sama Mia, Re? Kagak ah, gue kan anak yang baik hati, mana mungkin gue dendam. Ingat di dalam agama orang dendam itu dosa. Rere, gue serius nanya. Iwan bersungut menanggapi Rere yang sedari tadi bercanda. Iye, sensian amat lu, ketularan Pak Devon aja, sahut Rere cuek. Gue nggak dendam, tapi mungkin kalau disuruh berteman baik sama dia gue nggak bisa. Dia terlalu brutal dan anarkis. Iya sih, untung aja lu nggak cacat. Coba kalau sampai obat itu bekerja dalam tubuh lu, bisa lumpuh lu. Ya udah ya Mas, gue mau bikin minum dulu nih, nanti kalau kelamaan kena omel lagi. Bersambung.